Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, di pagi hari ini pada subuh saya akan melanjutkan lagi membacakan buku Sirah Nabawiyah pada sesi perang Uhud ya, yang sudah mulai mendekati klimaks dalam arti persiapan-persiapan di antara dua pasukan Muslim pimpinan Rasulullah dan pasukan kafirin musyrik Mekah ya, yang sudah saling berhadapan ya. Dan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kemarin yang sudah saya sampaikan adalah terkait dengan manuver politik pihak Quraisy ya. Dan pagi ini saya lanjutkan dengan upaya perempuan Quraisy membangkitkan semangat. Ya, seperti yang saya katakan dalam peperangan ya, peran perempuan juga ada ya, dan ini perempuan dari pihak Quraisy. Ya, mereka ingin membangkitkan semangat pasukan mereka. Kaum perempuan Quraisy menunaikan tugas mereka dalam peperangan di bawah komando Hindun bin Utbah. Ini istrinya Abu Lahab ini ya. Istri Abu Sofyan, mohon maaf. Istri Abu Sofyan. Masih kafir ya. Dan ini karena kehendak Allah ya. Akhirnya suami istri ini masuk Islam ya. Bahkan Hindun ini kalau kita pakai logika atau akal sehat saja hampir nggak mungkin, karena dia nanti dalam sesi yang akan saya bacakan, dia yang kemudian memerintahkan pembantunya itu untuk membunuh Hamzah paman Rasulullah ya, bahkan kemudian sampai membelah badannya, perutnya Hamzah itu untuk diambil jantungnya itu ya, sampai seperti itu. Tapi karena kehendak Allah, Hindun pun akhirnya masuk Islam ya, bersama suaminya Abu Sofyan. Mereka berjalan berkeliling berbarisan memukul rebana, membakar semangat kaum laki-laki, dan menggelorakan mereka untuk berperang, membangkitkan dendam kesumat para pahlawan, menggerakkan, kalau kita di sini penulis menyebut pahlawan, maksudnya pahlawan mereka, Quraisy, ya, menggerakkan perasaan mereka untuk bertempur dan maju ke depan. Sesekali mereka menyerukan kepada para pembawa panji, "Wahai Bani Abduddar, wahai pelindung pasukan belakang, hantamlah dengan senjata yang tajam." Terkadang pula mereka membakar semangat kaumnya dengan mendendangkan, "Jika kalian maju, kami akan memeluk dan kami akan membentangkan kasur. Jika kalian mundur, kami akan berpisah dengan perpisahan tanpa ada rasa cinta." Ini berbau ancaman ya. Kalau laki-laki mereka, suami mereka tidak mau maju, mereka nggak akan lagi mau hidup bersama, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya korban pertama peperangan. Kedua pasukan sudah saling mendekat dan kedua kelompok sudah saling merapat. Tahapan-tahapan perang sudah dimulai. Pemicu pertama berkobarnya peperangan adalah pembawa panji orang-orang musyrik, Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari. Dia adalah seorang penunggang kuda Quraisy yang paling pemberani, yang pasukan Muslim menjulukinya Kapsul Qotibah, mesin perang. Wah, top juga ini ya.
Dia keluar dengan menunggang seekor unta. Dia menantang duel. Orang-orang tidak mau menghadapinya karena keberaniannya yang luar biasa. Tetapi Az-Zubair maju menghadapinya tanpa memberinya kesempatan dan langsung menikamnya bagaikan singa. Hingga dia berada di atas untanya, kemudian dia menjatuhkan unta itu ke tanah, lalu melemparkannya dari atas unta dan menyembelihnya dengan pedangnya. Ini kalimatnya, bahasanya mengerikan juga nih. Nabi SAW ketika melihat pertarungan yang menarik ini, beliau bertakbir dan diikuti oleh pasukan Islam. Lalu beliau memuji Az-Zubair dan berkata tentang kedudukannya. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari atau pengikut setia, dan hawariku adalah Az-Zubair. Ya, jadi ini Rasulullah memuji Az-Zubair karena sudah berhasil membunuh Tolhah ini ya, menyembelih Tolhah. Jadi kalau yang kita lihat dalam film ya, karena kan ini kejadian ribuan tahun yang lalu. Kalau dalam film digambarkan sebelum perang utamanya meletus itu maju 1-2 orang itu ke depan ya, perang tanding. Kemudian itu yang akan menentukan peperangan selanjutnya. Kedahsyatan perang di sekitar panji kaum musyrik dan pembantian terhadap para pembawanya. Kemudian menyalalah api peperangan. Pertempuran antara kedua pasukan menghebat di setiap titik peperangan dan kedahsyatan peperangan terjadi di sekitar panji kaum musyrik. Ini kalau perang zaman dulu itu ada bagian pembawa panji, bendera-bendera yang digunakan sebagai simbol kekuatan mereka. Bani Abduddar silih berganti membawa panji setelah terbunuhnya komandan mereka Tolhah bin Abi Tolhah. Diambil alih oleh saudaranya Abu Syaibah Utsman bin Abi Tolhah. Dia maju berperang sambil bersair. Orang Arab nih, perang aja sempat bersair. Sesungguhnya atas para pembawa panji ada kewajiban untuk menjulangkan pohon atau menumbangkannya. Hamzah bin Abdul Muthalib, nah ini paman Rasulullah, langsung menyerang dan menebas pundaknya dengan tebasan yang memisahkan tangan dan pundaknya. Wah, ngeri membayangkannya. Hingga tebasan itu sampai di pusarnya dan terburailah paru-parunya. Kemudian panji itu diambil alih oleh Abu Sa'ad bin Abu Tolhah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memanahnya dengan anak panah yang mengenai tenggorokannya. Maka ia menjulurkan lidahnya dan mati seketika. Perang zaman dulu ya, langsung berhadapan ya, senjata-senjata pada masa itu. Ada yang mengatakan yang benar Abu Sa'ad keluar menantang duel, maka Ali bin Abi Thalib maju menantangnya. Selanjutnya mereka berdua terlibat dalam pertarungan hingga akhirnya Ali membabatnya dan membunuhnya. Kemudian panji beralih kepada Musafi bin Abi Tolhah. Ini keluarga Tolhah ini ya. Maka ia dipanah oleh Asim bin Sabit hingga membuatnya tewas. Setelah itu panji tersebut diambil alih oleh saudaranya Kilab bin Tolhah bin Abi Tolhah. Ini Bani Tolhah ya, keluarga Tolhah ini spesial pembawa panji-panji ya. Tapi satu persatu dibunuh semua. Lalu dia diserang oleh Az-Zubair bin Awam, diperangi hingga ia akhirnya dibunuh. Lalu panji itu berpindah ke tangan saudara mereka berdua, Al-Jalas bin Tolhah bin Abi Tolhah. Maka dia ditikam oleh Tolhah bin Ubaidillah hingga membuatnya tewas. Sama-sama Tolhah, tapi yang satu di pihak Muslim. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa ia dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abi al-Aqlah hingga membuatnya tewas. Ini karena riwayat itu banyak, jadi penulis menyampaikan referensi versi lain seperti itu. Keenam orang ini berasal dari satu rumah, ya, yaitu rumah Abi Tolhah, ya, satu keluarga. Abu Tolhah, Abdullah bin Utsman bin Abduddar, mereka semuanya terbunuh dalam mempertahankan panji kaum musyrik. Kemudian panji diambil alih oleh Artoh bin Surahbil dan dari Bani Abduddar. Dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Riwayat lain menyebutkan ia dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu panji diambil oleh Suraih bin Kirot bin Qorid. Lalu dia juga dibunuh oleh Qazman. Ia adalah seorang munafik yang berperang bersama pasukan Islam karena masalah kehormatan, bukan karena Islam nih, si Qazman ini. Jadi motivasi bisa macam-macam ini. Disebutkan Qazman ini munafikun ini.
Setelah itu Panji dipegang oleh Abu Zaid Amru bin Abdul Manaf al-Abdari. Ia pun dibunuh oleh Qasman. Ke-10 orang pembawa Panji ini berasal dari Bani Abduddar, terbunuh semua tanpa tersisa seorang pun. Lalu majulah budak hitam namanya Suab yang membawa Panji dengan menampakkan keberanian dan keteguhan yang melebihi keberanian dan keteguhan tuan-tuannya, para pembawa Panji yang telah terbunuh sebelumnya. Dia berperang hingga putus tangannya, maka ia mengapit Panji itu dengan dada dan lehernya supaya dia tidak jatuh hingga terbunuh. Ia berkata, "Ya Allah, apakah engkau mengampuni?" Setelah budak ini, yaitu Sawab, tewas, Panji itu pun jatuh ke tanah dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya sehingga ia tetap tergeletak. Lanjutnya, peperangan di titik-titik yang lain. Ketika kedahsyatan perang berlangsung di sekitar Panji kaum musyrikin, saat itu pertempuran yang mengerikan pun terjadi di seluruh titik peperangan. Roh iman menyelimuti semua pasukan Islam. Mereka menyerbu ke tengah-tengah pasukan musyrik bagaikan air bah yang menjebol bendungan-bendungan sambil berkata, "Bunuhlah, bunuhlah." Itulah slogan mereka pada waktu perang Uhud. Abu Dujanah maju dengan pengikat kepalanya yang merah itu. Dia membawa pedang Rasulullah, bertekad memenuhi haknya, lalu bertempur hingga masuk ke dalam tengah-tengah pasukan. Setiap kali dia bertemu orang musyrik, pasti dia membunuhnya. Az-Zubair bin Awam berkata, "Aku merasakan kekecewaan dalam diriku ketika aku meminta pedang dari Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak memberikannya kepadaku, tetapi memberikannya kepada Abu Dujana. Aku berkata dalam hati, aku adalah putra Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, dan berasal dari suku Quraisy. Aku telah menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta pedang tersebut sebelum Abu Dujanah memintanya, tetapi beliau membiarkanku. Demi Allah, aku akan melihat apa yang akan dia perbuat dengan pedangnya. Maka aku pun mengikutinya. Dia mengeluarkan ikat kepalanya yang berwarna merah, lalu mengikatkan kepalanya. Orang-orang Ansor berkata, Abu Dujanah telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Dia segera keluar sambil bersyair, Akulah orang yang telah diambil Panji oleh kekasihku. Ketika kami di kaki bukit di bawah pohon kurma, agar untuk selamanya tidak boleh berdiri di barisan belakang, menghantam musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Setelah itu setiap kali dia berpapasan dengan musuh, ia pasti membunuhnya. Waktu itu ada seorang di pasukan musyrik yang setiap kali menemui pasukan kami yang terluka, pasti membunuhnya. Kemudian Abu Dujanah datang dan keduanya pun saling mendekat. Aku berdoa kepada Allah agar mempertemukan mereka dan mereka pun bertemu. Dua sabetan pedang dari keduanya saling meleset. Lalu prajurit musyrik tersebut menghantamkan pedangnya, tetapi Abu Dujanah berlindung di balik perisainya hingga dapat menahan pedangnya dan berhasil menyabetkan pedangnya hingga membunuh lawannya. Kemudian Abu Dujanah semakin merangsek ke dalam barisan pasukan musuh dan hingga menghadapi komandan barisan perempuan Quraisy, sedang dia tidak mengetahuinya. Abu Dujanah berkata, "Aku melihat seseorang menikam pasukan dengan membabi buta. Aku pun mencegatnya, tetapi ketika aku akan memukulkan kepada pedangku, ternyata dia adalah seorang perempuan. Maka aku memuliakan pedang Rasulullah dengan tidak menebaskan pada perempuan." Ya, dia gentleman juga ini. Perempuan itu tidak lain adalah Hindun binti Utbah. Az-Zubair bin Awam berkata, "Aku telah melihat Abu Dujanah mengangkat pedangnya di atas rambut Hindun binti Utbah. Ya. Dia menariknya dari Hindun, maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui mengapa dia menarik pedangnya." Hamzah bin Abdul Muthalib bertarung bagaikan singa yang terusik. Dia menyerbu ke tengah-tengah pasukan musyrik, bertempur dengan sengit tiada bandingnya. Para kesatria musuh bercerai-berai karena serangannya, ibarat daun yang berguguran diterpa angin puting beliung. Selain itu, dia juga banyak terlibat dalam menghabisi para pembawa Panji kaum musyrik, serta melakukan pembunuhan para kesatria Quraisy yang lain. Hingga akhirnya dia terbunuh dalam keadaan di barisan depan para kesatria. Tetapi dia tidak terbunuh secara berhadapan di medan perang seperti terbunuhnya para kesatria tersebut, akan tetapi seperti terbunuhnya orang-orang mulia yang dibunuh secara diam-diam di tengah kegelapan. Ya, ini peristiwa terbunuhnya paman Rasulullah Hamzah ini. Nah, sekarang sebagai penutup,
saya bacakan terbunuhnya Singaullah Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Pembunuh Hamzah, Wahsy bin Harb berkata, Wahsy ya, ini budaknya Abu Sufyan yang akhirnya atas kehendak Allah ya, dalam riwayat masuk Islam juga ya. Wahsy ini ya, pembunuh Hamzah, bayangkan. Tapi kalau Allah menghendaki ya masuk Islam ya gitu. Ini hak prerogatif Allah. Sebaliknya coba kita bayangkan ya, Abu Thalib paman Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, di ujung hidupnya, akhir hidupnya ya tetap dalam kekafiran. Ini ya terserah Allah ya. Di Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan, aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki dan aku menyesatkan siapa saja yang aku kehendaki. Itu Allah yang Maha tahu. Ya, dulu aku adalah budak Zubair bin Mut'im, waktu itu pamannya To'imah bin Adi telah terbunuh dalam perang Badar. Maka tatkala pasukan Quraisy bergerak menuju medan Uhud, Jubair berkata kepadaku, sesungguhnya jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai tebusan bagi pamanku, maka engkau merdeka. Wahsy berkata, aku pun berangkat bersama pasukan Quraisy. Dulu aku adalah seorang Habasyah ya, orang hitam ya, di orang Ethiopia itu. Aku mahir melempar tombak dengan cara melemparan orang-orang Habasyah. Si Wahsy. Jarang aku meleset jika melemparkannya. Maka ketika kedua pasukan telah bertempur, aku pergi untuk mencari Hamzah dan mengawasinya. Hingga akhirnya aku melihat dia seperti unta abu-abu yang lincah. Dia memorak-porandakan pasukan dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Demi Allah, aku benar-benar telah bersiap melakukan apapun yang aku inginkan darinya. Aku bersembunyi dari penglihatannya di balik sebuah pohon atau sebuah batu supaya dia tidak mendekat ke arahku. Tetapi aku didahului oleh Sibak bin Abdul Uzza. Tatkala Hamzah melihatnya, dia berkata kepadanya, mendekatlah kepadaku, wahai anak dari pemotong kelentit. Ini bahasanya begini, saya cuma baca aja ini. Ibunya adalah seorang tukang khitan. Oh, maksudnya itu ya. Tukang khitan, pemotong kelentit. Ini dari bukunya aslinya ya, bukan saya ya. Lalu dia menebasnya dengan tebasan yang membelah kepalanya. Ngeri ini. Kalau kita lihat pedang-pedang Arab itu memang mengerikan itu. Ya, panjang, berat. Kalau menebas ya pasti lepaslah leher, tangan, kaki. Wahsy berkata, aku menggerakkan tombakku ketika aku telah yakin akan mengenainya. Lalu melemparkannya ke arahnya dan mengenai bagian bawah perutnya hingga menembus keluar lewat selangkangannya. Di paman Rasulullah seperti itu ya kejadiannya. Ia berjalan ke arahku tetapi ia tersungkur. Aku meninggalkannya dan juga tombakku hingga akhirnya dia terbunuh. Lalu aku mendatanginya lagi dan mengambil tombakku. Kemudian aku kembali ke tenda dan duduk di dalamnya karena aku tidak punya kepentingan dengan orang lain. Aku membunuhnya hanya karena aku ingin merdeka. Maka ketika aku tiba di Mekah, aku pun dimerdekakan. Oke teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya untuk pagi hari ini. Ini masih lumayan sisa dari kisah ini yang nantinya saya akan tuntaskan ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bisa lebih mencintai baginda Rasulullah, bagaimana perjuangan-perjuangan beliau untuk menegakkan Islam ya, dan kemudian hari ini kita bisa berislam, memeluk Islam karena perjuangan Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.